وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله wa syukurillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapatlah kita kembali berkumpul di majelis yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kita menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ujar Rasulullah pernah bersabda kepada sahabat Sidin yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ujar Sidin pernah bersabda, "Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau satu mat di majelis ilmu agama untuk menuntut ilmu agama satu mat sesaat." Ada yang mengatakan sesaat itu sekedar memecah telur, satu mat saja memecah telur tuh, mbah, tak pecah. Ada yang mengatakan sekedar memarah satu kali parahan susu unta, misalnya ngacak susu unta, batu picik keluar banyak susu di susu unta satu mat aja juan itu. Amun dipikirakan amun satu mat itu napa yang didapat leh saking gonolnya tuh pahalanya satu mat kayak itu aja tuh luar biasa. Apalagi kita nih nuntut ilmu setengah jam atau sejam makan lawan baca maulidnya. Nah, duduknya engkau wahai Ibnu Mas'ud di majelis ilmu satu saat itu engkau tidak mencapai pena dan tidak menulis huruf, artinya dengar aja. Apalagi kita ada nang berkitab, ada nang mencatat. Ini kita misalnya kada berkitab, kada mencatat, dengar aja deh, dengar aja gitu. Itu lebih baik bagi engkau wahai Ibnu Mas'ud, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan 1000 budak. Taulah budak lah. Wah, ini kada lagi budak. Zaman Nabi banyak budak. Budak itu manusia, bukan orang yang merdeka. Budak itu bukan pembantu. Ya budak kayak namanya di bawah kekuasaan petuanannya. Budak ini disuruh begawi aja. Misalnya nuri aja seharianan. Dapat misalnya berapa kilo? 10 kilo. Jual dapat duit berapa? Misalnya 200.000. 200.000 itu kesan petuanannya perataan. Nya kada dapat apa-apa. Nya kada berhak mengambil di 200.000 itu. Nya begawi itu hasilnya gasan petuanannya. Cuman petuanannya wajib memberi makan ninya. Itu budak. Namun kita ini barataan merdeka sudah. Apakah lagi esok kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita merdeka daripada penjajah Belanda. Nah, itu bahari bila ada orang tuh budak lalu kita merdekakan tuh kita tukari daripada petuanannya berapa, misalnya ikan melakukan jual budak misalnya 10 juta, kita tukari 10 juta. Imbah kita tukari itu kan namun kita budak tuh. Lalu kita merdekakan budak tuh. Memerdekakan maksudnya wahai budak, sekarang ikam tidak lagi jadi budak, ikam sudah merdeka, bebas sudah, terserah ikam. Nah, itu gonol pahalanya. Nah, orang yang duduk di majelis ilmu walaupun sesaat, walaupun setumat, walaupun setengah jam, dia tidak mencatat apa-apa, tidak menulis apa-apa, ada berkitab, ada buku, dengar aja nih, apalagi berkitab. Itu lebih gonal pahalanya daripada memerdekakan 100 budak. Padahal faktanya kita tetamu budak kan kada suahyo. Menggawi memerdekakan budak kada suahyo. Cuman pahalanya dapat kita dapat dengan kita duduk di majelis ilmu, pahalanya itu lebih gonol daripada memerdekakan 100 ikung budak. Nah, kemudian itu lebih baik juga bagi engkau daripada engkau punya 1000 kuda
bukan, memandangnya engkau kepada wajah ulama itu lebih baik bagi engkau daripada kamu punya 1000 kuda kemudian engkau sedekahkan kuda itu untuk orang berjuang fi sabilillah. Di zaman bahari kan orang perang pakai kuda. Ya pakai kuda, zaman Nabi itu pakai kuda, pakai unta, ada yang jalan kaki dijual. Nah, kita bisi kuda kada dijual ya Allah, naik kuda sualah. Pada suanya, melihat kuda lumping bang bisa lah. Nah, jangan empat-empatan lah nang kuda lumping tuh, apalagi nang kerasukan misalnya ditambahi kada ambil-ambil. Nah jangan empatan lah. Mau ditambahi kada ambil-ambil itu seharian gitu pada sembahyang Nah, artinya kita belajar ilmu kemudian kita memandang kepada wajah ulama misalnya. Nah bagus saja di dinding-dinding kita ada gambar-gambar ulama lah, gambar-gambar ulama, bagus tuh. Kita memandang kepada wajah ulama, jangan di dinding itu gambar Luna Maya misalnya. Gambar sehari ini, nah itu ada pahala yang dipandang. Itu memandang kepada wajah ulama dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta. Itu lebih baik daripada engkau punya 100 ekor kuda kemudian 100 ekor kuda itu engkau sedekahkan fi sabilillah. Nah kita misalnya bisi seekor sapi itu kita korbanakan, kita bagikan dagingnya kepada orang-orang kampung kono, sudah pahalanya. Apalagi 100 ekor kuda disedekahkan untuk orang berperang membela agama Allah. Nah orang duduk di majelis ilmu agama itu dapat pahala itu. Luar biasa. Kemudian engkau apabila ketemu dengan orang alim, kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, kepada ulama, lalu engkau mengucapkan salam. Bila kita ketemu ulama, ketemu guru misalnya, Assalamualaikum. Nah bagus ya, Assalamualaikum dahulu mengucapkan salam. Itu lebih baik daripada engkau beribadah 1000 tahun. Pahalanya lebih baik engkau beribadah 1000 tahun. Padahal umur kita nih paling 80 tuh, paling 90 tuh hari tuh mati tuh hayul umur 80 90 tuh. Kita nih jar Nabi, umur umat Nabi ini antara baina sittin wa sab'in, antara 60 70 mati kita nih. Nah, tapi pahala kita nang kaya orang nang beribadah 1000 tahun. Beribadah 1000 tahun. Itu berkat kita duduk di majelis ilmu agama itu diberi pahala. Kita ketemu orang alim, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, ketemu guru, Assalamualaikum, itu lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Nah, luar biasa lah. Kemudian Nabi pernah juga bersabda, apabila kita berjalan untuk menuntut ilmu agama, sebelum melangkah itu sudah diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Sebelum kita melangkah dari rumah tadi ke sini, niatnya hendak menuntut ilmu, sebelum melangkah sudah diampuni Tuhan dosa-dosa kita. Nah, luar biasa. Kita sambung pelajaran kita halaman 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah taala. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapakah, lakiankah, biniankah, membaca Allahumma inni asbahtu dalam kurung amsaitu. Nah, itu kada tapi jelas deh, tapi anunya nih, apa namanya, barisnya lah, ngomong kada tapi jelas lah. Allahumma inni asbahtu dalam kurung amsaitu. Ini larang bener nih lah amal ini nih. Kena ada padilatnya di bawah kena. Allahumma inni asbahtu dalam kurung amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka
wa jami'a khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta antallahu alladhi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka Nah, kapan membacanya? Waktu membacanya di pagi dan di sore hari. Ini amalan beisukan kamarian. Membacanya beisukan kamarian. Beisukan itu misalnya imbas sembahyang subuh, kamarian imbas sembahyang asar atau peparak sanja masih kawa. Nah, apa padilatnya? Siapa yang membacanya satu kali, niscaya Allah merdekakan seperempat dirinya dari api neraka. Nih awak kita nih dibagi 4 misalnya, dipanggal-panggal jadi 4. Saya tahu. Anggaplah seperempat tuh mulai ujung rambut sampai dada. Itu seperempat. Kemudian mulai dada ke parut misalnya separuh ya lah. Nah, kemudian mulai parut ke lintuhut misalnya 3/4 ya lah. Kemudian mulai lintuhut sampai ke ujung batis. Nah, saikongan. Bila kita membaca ini bacaan amalan pagi sore, maka Allah Ta'ala memerdekakan seperempat aja bang, hanya seperempat dirinya atau diri kita dari api neraka. Nah, kita bila merdeka daripada api neraka tentunya masuk surga. Nah, kita. Dan siapa yang membacanya 2 kali? Membacanya 2 kali. Niscaya Allah merdekakan separuh dirinya. Nah, anggaplah mulai ujung rambut sampai ke pusat. Merdeka daripada api neraka, ada masuk neraka artinya. Nah, separuh lagi. Nah, dan siapa yang membacanya 3 kali membacanya, niscaya Allah merdekakan 3/4 dirinya dari api neraka. Anggaplah mulai ujung rambut sampai lintuhut hanyar. Nah, sedikit lagi kita. Nah, dan siapa yang membacanya 4 kali, nah bagusnya 4 kali membaca, 4 kali pagi, 4 kali sore, niscaya Allah merdekakan seluruh batang tubuhnya seikungan dari api neraka. Bila pian, tahu lah pian Wirdul Latif. Wirdul Latif itu wiritan yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, di dalam Wirdul Latif itu ada ini. Bila orang membacanya Wirdul Latif itu wiritan amalan dibaca pagi sore. Itu wiritan Rasulullah yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Bila mengamalkan itu berarti mengamalkan wiritan Rasulullah. Nah, termasuk dalam Wirdul Latif ya amalan ini. Nah, bila membaca sekali itu seperempat merdeka dari api neraka, sampai 4 kali seikongan dimerdekakan daripada api neraka. Mudah-mudahan kita mau mengamalkanlah. Biar hendak tahu baca apa, jelas kita baca cari di Wirdul Latif. KDDB bukunya download di Play Store, ada itu Wirdul Latif. Di Google gitu ada juga. Cari Wirdul Latif. Ini ada bacaan ini. Jadi lamun kita kada kawa membaca Wirdul Latif to sawiritan Wirdul Latifan dah. Sebuting barang kita ambil. Sebuting mana kada kau banyak sebuting barang. Ada kaidah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang kada kawa didapat keseluruhan jangan ditinggalkan berataan. Sebuting barang. Ini amalan supaya kita seikongan awak kita itu merdeka dari api neraka. Kita ini kan sudah merdeka dari penjajah Belanda ya Allah. Tapi belum tentu lagi kita merdeka dari api neraka. Jadi kita usahakan supaya kita nih kada masuk neraka.
ada pertanyaan. Pian pilih antara dua, hendak masuk surga kah, hendak kada masuk neraka? Hendak masuk surga kah, hendak kada masuk neraka? Nah, bagus itu jawabannya, hendak kada masuk neraka. Amun jawabannya hendak masuk surga, bisa juga masuk neraka dulu. Ya kayak ini menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim, di bawahnya neraka, seberang situ surga. Orang tuh misalnya masuk surga, bisa juga masuk neraka dulu. Habis dosanya, dibersihi di dalam neraka, disiksa. Karena ada imannya, dikeluarkan daripada neraka, masuk ke dalam surga, sakit pang dulu. Tapi kalau orang lepas daripada neraka, pasti dia masuk surga langsung. Nah, kita hendak masuk surga langsung, bighairi hisab, kada masuk neraka. Nah, kita. Ya, jadi bila orang yang membaca ini amalan 4 kali pagi, 4 kali sore, insya Allah kada masuk neraka, merdeka daripada ambil neraka. Artinya ini insya Allah masuk surga langsung. Tapi syaratnya sembahyang nyobang jangan tinggal. Itu syarat utama itulah. Sembahyang itu kan kalau ditawar-tawar. Nah, terus dan dalam satu riwayat yang lain disebutkan, siapa yang membacanya 4 kali di pagi hari sama juga lah, dan 4 kali di sore hari, cuman fadilatnya lain deh, riwayat yang lain. Kemudian dia mati hari itu misalnya, niscaya dia akan masuk surga, sama aja juga lah kok orang labih. Ini masuk surga, tadi kada masuk neraka, sama aja juga kok orang labih. Keterangan, jika waktu subuh dibaca kalimat asbahtu. Nah, kalau tadi Allahumma inni asbahtu, amunnya kita waktu subuh membaca Allahumma inni asbahtu lah. Nah, dan jika waktu sore diganti dengan kalimat asbahtu, diganti dengan kalimat amsaitu. Jadi contoh misalnya kita imbas sembahyang subuh membaca Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu, dan seterusnya. Jangan kayak ini Allahumma inni asbahtu amsaitu, kedua-duanya dibaca. Kada kayak itu. Asbahtu tuh ya Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya ulun, asbahtu ulun berpagi-pagi, kan pagi bang. Nah, ushhiduka ulun menyaksikan engkau, wa ushhidu hamalata arsyika, dan ulun menyaksikan pemikul arasy engkau, malaikat. Ini di atas langit ketujuh tuh ada namanya makhluk Tuhan gonol, namanya arasy. Arasy itu malaikat, ada pemikul arasy tuh, bila kada dipikul gugur arasy itu ada pemikulnya, nang mengutinya siapa? Malaikat. Nah, jadi bila sore membacanya lah diganti nang asbah tuh jadi amsai itu. Amsai itu tuh aku bersore-sore. Amsai itu aku bersore-sore. Allahumma inni amsaitu ushhiduka. Nah, itulah. Dan jika waktu sore diganti dengan kalimat amsaitu. Nah, kalau diterjemahkan jadi, ya Allah sesungguhnya ulun berpagi-pagi atau ulun bersore-sore, ushhiduka ulun menyaksikan akan engkau, wa ushhidu hamalata arsyika ulun menyaksikan akan malaikat pemikul arasy engkau, wa malaikataka dan segala malaikat engkau ulun menyaksikan juga, wa jami'a khalqika dan ulun menyaksikan akan minta saksikan misalnya seluruh makhluk engkau. Artinya malaikat jadi saksinya, makhluk barataan jadi saksinya, annaka sesungguhnya engkau ya Allah, antallah pian Allah, pian Tuhan kami, alladzi la ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain pian ya Allah. Nah, wahdaka la syarika laka, esa pian la syarika laka tidak ada sekutu bagi pian. Kan kita orang nang bertauhid. Arti orang nang bertauhid itu orang yang mengesahkan Allah sebagai Tuhan. Jadi Tuhan kita namanya Allah. Tuhan satu-satunya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan selain Allah itu namanya makhluk. Apapun
Bila selain Allah namanya makhluk. Makhluk itu orang yang diciptakan Allah. Allah bang, siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, ada penciptanya. Selain Allah itu diciptakan Allah, disebut dengan makhluk. Nah, jadi orang bertauhid itu hanya menganggap Allah Tuhan, hanya menganggap Allah yang punya kekuasaan, hanya menganggap Allah yang dapat memberikan manfaat dan menolakkan mudarat. Makanya kita hendak makannya tuh, amun tak salah sasat kita makan. Mbah Tutung makan biasanya apa ya nang kita rasakan? Kanya. Siapa namanya kan? Makanan kah? Minuman kah? Allah. Jadi jangan memadahkan makanan lah nang manganyakan lah. Bila kita meyakini makanan nang manganyakan, kafir kita. Bila kafir itu masuk neraka. Orang makan gitu bila kada bertauhid bisa kafir. Minum kita, Mbak Tuntung minum habis, haus hilang dahaga. Siapa nang manganyakan? Allah, jangan minuman lah. Nya makanan minuman tuh kada kau manganyakan. Lah, ini kan dia bisa kekuatan. Atau kayak ini misalnya bujur aja makan itu kada menganyangi, tapi Tuhan jar maandak kekuatan di makanan itu, lalu kekuatan itu menganyangi kita. Salah juga sasat juga itu. Kada dia nang bisi kekuatan kecuali Allah lah nang menganyangi Allah, tapi tetap juga kita makan. Kenapa jar? Pas kita makan kanyang, Tuhan bakal hendak, iradat Tuhan berlaku di situ, makanya kita kanyang. Ada juga orang makan kada kanyang. Ada disebutkan dalam riwayat hadis, orang yang sakaratul maut, orang yang hendak mati, inya tuh haus nih, terutama orang-orang ahli maksiat lah, orang yang kada tabibi iman. Waktu sakaratul maut itu proses hendak tercabutnya roh daripada jasad, itu haus ya, sehingga disebutkan dalam hadis, apabila seandainya diminumi seluruh air-air yang ada di laut di dunia ini, saya kada ampi-ampi hausnya kan, berarti air itu kada menganyangakan, makan itu kada menganyangakan. Jadi kenapa jadi kita kanyang? Tuhan nang menganyangakan. Kenapa kanyang tuh pas itu untuk kita makan, Tuhan bakal hendak itu lah. Nah itu kita misalnya sakit parut atau sakit kepala, itulah kawarong nukar obat montal bodrik, Mbah Tuntung montal bodrik hilang sakit kepala. Siapa yang akan menyembuhkan? Allah. Jangan mudrik lah. Bila kita mengadakan mudrik menyembuhkan, kita menganggap mudrik jadi Tuhan. Tuhan akan mudrik, kafir. Nah, tapi tetap kita berobat, karena kita berobat itu disuruh Rasulullah. Bila kita berpenyakitan berobat kita. Tapi ingatakan bila kita berobat, bila sembuh itu Tuhan menyembuhkan. Kita berkeyakinan obat itu kadang memberi bekasnya, makhluknya lemah, kadang bisa kekuatan. Nah kayak itulah. Nah, ada misalnya kita bisi ading kita masih bocil misalnya. Aduh hujan, ketujuh hujan. Lalu kita menegur, jangan hujan, kita garing. Boleh lah Bapak Pandir kita. Boleh, asal jangan kita meyakini hujan nang mengeringakan. Hujan itu sebab peja nang mengeringakannya Allah. Biarnya kada hujan gitu garingnya juga Tuhan berkehendak. Kada apa kita Bapak Pandir kayak itu. Jangan hujan lah, kina garing. Kada apa itu. Muntung kita kada apa, asal hati kita jangan meyakini hujan nang mengeringakan. Bila kita meyakini hujan nang mengeringakan, kafir kita. Nang mengeringakan, nang memberikan penyakit Allah, nang menyembuhkan Allah. Nah itu tauhid kita nih, orang bertauhid gitu. Jadi kita hanya meyakini Allah punya kekuatan, Allah punya kehendak, Allah yang punya takdir,
Allah yang memperbuat. Munjo naon kawan berdua. Kawan matuk tarus karena terus orang kada jangan sarik kawan. Inya Tuhan baka hendak. Kada kawan. Tuhan punya kehendak. Tuhan baka hendak kita kada pokoleh. Nah, kada kawan sudah. Orang bertauhid itu kada sarik. Kada sarik lalu sarik mematah ke unjun dan sebagainya. Mai hiri ka kawan, bahkan betacun ke itu supaya ingar. Jangan kayak itu. Atau menawak dan sebagainya. Badatang misalnya lawan bebinian 3 kali ditolak terus. La taqnatu min rahmatillah, janganlah putus asa daripada rahmat Allah. Jangan putus asa, perempuan masih banyak janda-janda gin Mbah Hambur. Amun sini bisa lah pian membanjur. Membanjur tuh tapi jangan umpan kodok lah. Kada boleh membunuh kodok. Umpan cacak saja. Cacak boleh dibunuh. Membanjur, ulun bahari pernah juga membanjur lagi zaman jahiliyah. Kodok juga umpannya. Lagi kada tahu. Oh, banyak masang 100 puting. Asa kada mungkin kada kana. Pasti ada kana. 2 ke 3 ke kana. Kayak itu juga kita. Bila kita tuh hendak melamar, lamar berataan sekampungan. Nah, insya Allah ada aja dapat. Janda lamar juga. Kita kadang-kadang hanya seikam ditelok orang nangis sudah. Jadi memang jodoh tuh amun memadakan di tangan Tuhan, Tuhan bertangan pulang wajar. Ada paham pulang. Maksudnya jodoh itu sudah Tuhan yang mengatur. Bila kita berdatang lalu kita ditolak, memang takdirnya sudah. Mungkin Tuhan hendak memilihkan yang lebih baik bagi kita. Jangan putus asa ya, kalau cari terus. Orang bertauhid kita kada sakit hati. Wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka, dan sesungguhnya penghulu kita yaitu Nabi Muhammad, yaitu hamba engkau ya Allah dan rasul engkau ya Allah. Itu maknanya atau terjemahnya itu amalan pagi sore lah. Amun kada kawa membaca hari-hari seumur hidup sekali barang mengamalkan. Ada ulama mengatakan idza balagaka syai'un minal khair ay minal ilmi fa'mal bihi walau marratan takun min ahlihi ay min ahlil ilmi. Apabila datang kepada engkau satu kebaikan, kita misalnya dapat satu kebaikan, dapat amalan misalnya, fa'mal bihi, amalkan amalan itu walau marratan, sekalipun sekali seumur hidup, takun min ahli, niscaya engkau termasuk daripada ahli ilmu itu. Ahli ilmu itu orang yang mengamalkan ilmu. Nah, ada jago tuh misalnya di akhirat, sudah di akhirat misalnya ada malaikat nih pengumuman ya malaikat. Siapa yang pernah mengamalkan amalan pagi sore, ambil pahalanya. Kita pernah mengamalkan sekali nih, kada sopan kita mengambil pahalanya. Tapi kalau kita kada pernah mengamalkan, sopan kita mengambil pahalanya. Nah, amalkan sekali barang seumur hidup. Amalkan sekali barang seumur hidup. Di dalam Burdul Latif itu ada bacaan nih. Nah. Terus adab yang ke-9 daripada adab bangun guring, maksudnya adab subuh. Hendaklah mengerjakan salat sunat isyraq. Nah, itu tanya kan tutong sudah sembahyang subuh berjamaah, kemudian berwirid sampai timbul matahari. Timbulnya tuh timbul sebagian lah, jangan timbul bebayanya aja kan, masih ada boleh sembahyang apa haram sembahyang sunat. Timbul sebagian, namun kita di pinggir laut tuh melihat tak timbul sebagian anunya apa namanya matahari, hanya gitu boleh sembahyang isyraq lah. Hendaklah mengerjakan salat sunat isyraq. Berapa jumlah rakaatnya? 2 rakaat saja. Nah, jika telah terbit matahari, terbit itu timbul matahari, kayak bajar melihat timbul matahari. Karena kalau melihat timbul matahari kecuali naik ke atas gedung, pada dijauhi si gedung, naik ke atas gunung, pada kejauhan kayak ini aja sudah. Amun ulun hitung-hitung lah, mulai masuk waktu sholat subuh, orang azan subuh tuh nah
Itu mulai situ dihitung 1 jam 35 menit. Mulai itu masuk waktu isyraq. Orang azan subuh kan, melanggar di masjid di awal waktu azan subuh. Nah, mulai di situ dihitung waktunya, dihitung terus, hitung mundur. Sampai 1 jam 35 menit itu masuk waktu isyraq. Kita berdiri sembahyang isyraq 2 rakaat. Dan itu tahulah Bian, itu pintu rezeki. Orang yang sembahyang subuh berjamaah, berzikir sampai timbul matahari sembahyang isya 2 rakaat, itu parajakian. Maksud parajakian tuh sugih itu kada bang, cuman cukup aja, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terbukti. Ulama memandangkan kita. Nah, telah diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadam Nabi, khadam Rasulullah. Ummanya Anas bin Malik nih orang kada sugih, hendak memberi Nabi duit, kada ada duitnya, hendak membantu Nabi nih, perjuangan Nabi nih, tapi bisi anak masih kekanakan, namanya Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, bahasa kitanya, ulun nih hendak berbuat baik kepada pian, harta kada bisi jual, tapi ulun bisi anak nah. Ini namanya Anas bin Malik. Ulun bariakan ke pian jadi khadam pian, membantui rumah tangga pian, keperluan rumah tangga pian. Diterima Nabi. Makanya Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis karena langsung melihat gerak-gerik Nabi di rumah itu, ucapan Nabi, ibadah Nabi, tahajud Nabi dan sebagainya. Anas bin Malik ini 10 tahun berkhadam melawan Rasulullah. Didoakan Rasul. Anas bin Malik ini banyak bisi anak gitu nah, banyak bisi anak dan panjang umur lebih 100 tahun kayaknya Anas bin Malik nih. Nah, ujar Anas bin Malik, selama aku berkhadam kepada Rasulullah tuh kada pernah berpandir kayak ini. Anas nih, kenapa ikam mengerja ini kada pernah? Atau kenapa ikam kada menggawingi ini kada pernah? Nabi, karena Nabi itu ahli tauhid, kada pernah mencela gawian Anas. Lawan Anasnya pintar juga lah. Sebelum Nabi itu nyuruh, anggaplah misalnya mencibuk banyu, sudah menggawi berdahulu. Cerdas Anas nih, rajinan orangnya, kada mengoler. Ya, kada pernah. Kenapa ikam menggawi ini kada pernah? Karena Rasulullah menganggap apa yang digawi oleh Anas itu memang takdir Tuhan. Memang gawian Tuhan, dan gawian Tuhan itu kada boleh diiktirat, kada boleh ditentang. Jadi Nabi kita tuh kada menyarikan karena menganggap gawian makhluk itu memang af'al gawian Allah Subhanahu. Bila menyariki gawian makhluk, menyariki gawian Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, ini sebutin hadis lagi lah. Ujar Rasulullah, man shallal ghadata, kada berbaris leh. Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha, kada apa kada dibaris apa, yang penting tahu maknanya. Thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila disebut nama Rasulullah, salat kita berselawat, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, nama Rasulullah aja namanya itu berberkat leh. Apa berberkatnya? Bila kita berselawat setelah membaca nama Nabi itu, kita dapat rahmat Tuhan 110. Dapat keampunan 10. Makanya nama Nabi itu walaupun nama itu kita hormati. Taulah pian. Mungkin pian kada tahu Muhammad Ali, petinju Amerika Serikat bahari, petinju legenda. Mun aceh-aceh mungkin tetamu ini tah. Mun kita ini hanya aja hidup
Muhammad Ali itu di atas pada Mike Tyson ya Allah. Nah itu terkenal petinju dunia. Inya itu asalnya orang kafir, lalu masuk Islam, petinju, bahkan yang mengiklankan keislamannya di ring tinju. Nang hanyar ini tinju siapa? Alawan Jeffrey Nicole. Tahu juga sedikit. Ala L. Nah, berapa menit, berapa detik toh? 30 detik aja kan. Nah, jadi kisah Muhammad Ali deh. Jadi Muhammad Ali itu kenapa jadi masuk Islamnya? Karena di Amerika tuh bahari apa tuh mengucilkan apa tuh rasis. Tahu lah rasis tuh sangat benar di Amerika tuh rasis tuh membeda-bedakan suku. Kan orang-orang kulit putih di Amerika itu menyembati orang kulit hitam, sedangkan Muhammad Ali kan kulit hitam. Jadi kayak dikucilkan, kada boleh jadi PNS bahasa kitanya, kada boleh diundang di pengantinan, punya kayak dikucilkan tuh bang, karena kebanyakan orang-orang kulit hitam tuh orang-orang budak bahari. Mereka yang ada dikawani, misalnya bakawanan, misalnya di kelas kulit putih berataan, sekong kulit hitam, misalnya, nah disambati, dibully lah bahasa kitanya. Jadi rasis itu sangat tinggi terjadi di Amerika bahari. Bahkan kata Muhammad Ali, nya kan waktu jadi orang kafir kan agamanya Kristen. Jadinya nih, kulihati Bunda Maria kadida kulit hitam. Patung Yesus kadida kulit hitam. Itu kan rasis tuh. Kadidanya kayak kita nih kulit hitam pina kayak pokoknya orang-orang mulia tuh dianggapnya kulit putih itu bang. Digambarkan superhero kah? Adalah biar melihat Iron Man kulit hitam, adalah kulit putih, Superman kulit putih juga, Batman. Nah, itu bukan Amerika tuh mau lah tuh kan ada kulit hitam. Ya, tapi ada bang Iron Man kulit kawannya, ada kawannya itu hanya aja itu film itu. Itu rasis sangat tinggi terjadi di Amerika. Lalu inya mempelajari Islam, di Islam itu tidak membeda-bedakan. Islam tuh kulit putih kah, abang kah, hijau kah. Bila ini Islam saudara kita hormati, kita cintai. Kadang kawan loh, kawan kita selama itu orang Islam kita sama-sama. Bahkan bila non Muslim pun bila inya kelaparan kita wajib menolonginya, minta makan. Nah, lalu inya mempelajari dalam Islam tuh kadang membeda-bedakan orang nih sugih kah, miskin kah, sama aja di hadapan Allah. Islam ini memuliakan seberataan. Adapun agama-nya itu ada rasis. Nah di India itu juga, India itu ada kasta rendah, ada kasta tinggi. Amunnya kasta rendah tuh nah itu dilarang mengawini kasta yang tinggi. Ada juga rasis di India untuk sampai saat ini. Ada kisah kasta-kasta tuh. Islam ada kayak itu. Kita nih suku Madura, kah Banjar, kah Dayak, kah amunnya Islam kita sama-sama. Ya kalau sama-sama kita kadang-kadang mengucilkan. Nah lalu inya nih terpesona dengan ajaran Islam, lalu inya masuk Islam. Lalu inya jadi legenda petinju. Lalu inya nih dihormati, bahkan inya nih mengangkat harkat martabat orang-orang kulit hitam di Amerika waktu itu. Nah lalu inya nih dihormati sampai namanya tuh Muhammad Ali tuh hendak diabadikan, cuma diabadikan di trotoar. Trotoar itu kan tempat orang berjalan kaki di pinggirnya kayak ini. Di Amerika tuh nama-nama legenda Amerika tuh diabadikan, tapi dianak di trotoar. Contoh misalnya Iron Man, misalnya legendanya ditulis di trotoar, tapi dijajak orang. Orang meminta kepada Muhammad Ali untuk namanya dia kada hakunnya. Kenapa? Itu nama nabiku, nama Muhammad Ali kan Muhammad. Aku sangat cinta kepada nabiku. Aku kada rela nama nabiku dijajak-jajak oleh orang di trotoar. Kalau kalian ingin silahkan tulis namaku tapi di dinding, jangan di lantai. Lalu satu-satunya nama legenda di Amerika Serikat yang ditulis di dinding cuma Muhammad Ali. Itu cara dia memuliakan nabinya. Namanya dimuliakan. Kita misalnya nama Muhammad, misalnya Muhammad siapa? Muhammad
Muhammad Adul. Jangan gawian mencuntan. Kan nama kita tuh mulia. Kita sesuaikan gawian kita. Jangan gawian kita minta maaf manyabu. Jangan gawian kita maksiat. Karena kita memuliakan nama yang kita sandang, yaitu nama Nabi Muhammad. Ulun gen Muhammad Abdul Majid. Asalnya Abdul Majid aja, tapi ulun buatin Muhammad Abdul Majid. Nah, itu karena ada riwayat mengatakan Allah nanti malu menyiksa hambanya yang ada ngaran Muhammad atau Ahmad. Tuh nama Nabi Muhammad itu mulia. Kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad, kita dapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membaca manakib Muhammad Ali sekalinya nih kita leh. Ada apa juga? Kita mengambil nang anu jaja nang pelajaran-pelajaran Muhammad Ali itu jar bila kemana-mana aja pas sudah masuk Islam. Ini sango pences atau apa tuh korek api kah gitu. Ilainya hendak maksiat tah, seandainya tegretek hendak maksiat, cocolnya tangannya dok. Oh panas bang. Iya hanya api di dunia aja nih panas. Amun aku maksiat masuk neraka, api neraka kada tahan aku, kada jadi maksiat. Kan gitu ya. Kalau misalnya ada kawan membawa maksiat, kadang kalau onai mau cocol, oh panas bang nah. Kada jadi aku kada tahan non api neraka kawan mau nikam bawa maksiat, ikam marah kau menyelamatkan. Aku api di dunia aja gini, jangan kan itu rokok ya nah, api rokok nah cocol, kada tahan. Apalagi api neraka. Nah, itu cara Muhammad Ali kan kada jadi silin maksiat. Padahal petinju ya gawiannya, tapi hatinya cinta kepada Islam, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus, nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatan. Artinya, barang siapa salat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dia duduk berzikir berwirid, baca Quran kah, salawat kah, istighfar kah kepada Allah sampai terbit matahari, timbul matahari. Ya sekitar tadi mulai azan subuh tuh dihitung tuh mundur itu sejam 35 menit kurang lebihnya. Timbul matahari. Nah, sampai terbit matahari. Nah, kemudian dia salat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, kayak usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dalam Allahu akbar berniat aku sembahyang sunat isyraq 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Di rakaat pertama Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Fatihah qul huwallahu ahad. Tuntung salam ada doanya kena. Tapi lamun kada hafal doa yang barang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sama aja juga. Nah, niscaya 2 rakaat isyraqnya niscaya baginya mendapatkan pahala haji dan umrah, sama inya hari itu dapat pahala haji dan umrah yang mabrur keduanya. Kan kada keluar duit tolak haji, kada uyuh-uyuh kolak nangano fisik nih kan. Ini cocok banget bagi orang yang kada berduit nih, kadang-kadang mampu naik haji nih. Lihat orang umrahan, orang bahagian, soalnya nggak ada duit, amalkan ini aja sama aja pahalanya. Pahala Tuhan adil aja. Bila kita kada kawa haji ke Mekah, ke Madinah, kita amalkan sembahyang subuh berjamaah, berzikir sampai timbul matahari, sembahyang isyraq 2 rakaat. Ujar Rasulullah nih menjanjikan dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Berkata Anas periwayat hadis dari Anas bin Malik, bersabda Rasulullah, ujar Rasulullah bilang, pahala haji dan umrahnya sempurna 3 kali. Nabi memandangkan sempurna artinya mabrur. Maka ujar Nabi pernah bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji yang mabrur itu kada ada balasan yang pantas bagi orang yang mendapatkan haji kecuali surga. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha